Kak Ivana. Jadi di video kali ini aku ingin membagikan 5 langkah mudah investasi saham untuk anak-anak. Kenapa untuk anak-anak? Karena menurutku sangat penting untuk berinvestasi sejak kita masih kecil. Untuk anak SMA, anak kuliah, atau mungkin anak-anak yang sudah usianya di atas 20 tahun, ya, anak muda, harus belajar berinvestasi sedini mungkin. Biasanya nih, orang-orang itu menganggap bahwa saham adalah hal yang rumit, hal yang sulit, harus bisa analisis keuangan yang pintar banget, bisa menghitung matematika, hal yang membosankan, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang kalau saham itu judi. Oh bukan teman-teman, jadi di video kali ini aku akan menerangkan secara sederhana tentang investasi saham. Ingatlah selalu bahwa saham adalah investasi yang legal. Jadi kita mulai saja. Di langkah yang pertama adalah membuka akun saham atau membuka rekening saham. Di tahap ini teman-teman harus memilih sekuritas mana yang cocok dengan teman-teman. Sekuritas itu banyak banget. Ada Valburi, ada Indo Premier, ada Mandiri Sekuritas, ada HPX. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa mendatangi kantor IDX yang ada di kota teman-teman, atau membuka Google, membuka website sekuritas-sekuritas ini, bisa ditelepon dan untuk tanya-tanya. Kalau aku pribadi, aku pakai Indo Premier karena daftar online-nya itu gampang. Jadi teman-teman tinggal download di Play Store tuh iPod Go. Jadi nanti bisa daftar online di sana, pakai KTP sama foto wajah. Ditunggu 2 hari untuk rekening dana nasabahnya akan jadi dan kita bisa mulai untuk berinvestasi. Harus banget teman-teman bagiku untuk membuka akun saham dulu supaya kita bisa belajar sambil praktek. Karena belajar sambil praktek itu lebih greget. Iya, pakai teori itu penting, tapi kalau pakai praktek itu akan ada rasanya. Jadi lebih masuk ke otak ilmu-ilmunya. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga untuk membaca informasi-informasi dasar tentang saham. Misalnya nih, sekuritas itu apa, dividen itu apa. Ada bukunya yang dulu pertama kali aku pakai belajar ini, yang warna hijau. Ini di Gramedia, di toko buku manapun ada, banyak banget kok. Dan ini ada tulisannya National Bestseller. Ini infonya lengkap banget tentang saham itu apa. Lalu buku yang kedua itu juga ada Anak Muda Miliarder Saham. Di sini penjelasannya juga sederhana banget buat teman-teman yang mau belajar. Tapi yang paling penting adalah membuka akunnya dulu supaya kita bisa belajar sambil praktek. Kenapa belajar sambil praktek? Biasanya kalau teman-teman dengar nih ada info-info kalau suatu saham sedang turun. Oh iya, itu turun. Gitu aja kan. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya akun, sudah berinvestasi dan punya saham tersebut dan itu turun, rasanya gimana? Pasti lebih deg-degan kan? Di situ kita bisa belajar untuk mengontrol bagaimana pasang stop loss-nya supaya sahamku ini nggak meluncur lebih dalam lagi. Lalu langkah yang kedua adalah memutuskan untuk invest atau trading. Dalam saham itu ada 2, invest atau trading. Invest itu adalah membeli dan di-keep bulanan atau bahkan tahunan untuk menjualnya lagi. Biasanya ini untuk rencana-rencana untuk modal jangka panjang kita. Misalnya nih teman-teman mau rencana kuliah lagi atau mau liburan ke luar negeri, jadi bisa invest dengan nabung saham namanya, bulanan atau tahunan. Yang kedua adalah trading. Nah, ini bisa harian atau mingguan. Misalnya teman-teman beli hari ini, jual hari ini bisa, atau hari berikutnya, 3 hari berikutnya atau minggu depan juga bisa untuk pemasukan-pemasukan jangka pendek. Pada saat teman-teman daftar di sekuritas yang di bagian nomor 1 tadi, teman-teman sudah punya akunnya, mintalah ajari untuk pasang stop loss. Apa itu stop loss? Dari namanya nih, stop loss, menghentikan kerugian. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Antam, harganya berapa misalnya? 600 beli Antam, teman-teman pasang stop lossnya di 550. Jadi kalau misalnya sahamnya turun, itu akan terjual di 550 secara otomatis supaya nggak lebih jatuh lebih dalam lagi dan kerugian masih bisa ditanggung di angka tersebut. Lalu langkah yang ketiga adalah download RTI Business atau RTI Business. Itu ada di Play Store teman-teman. Itu memuat informasi tentang saham banyak banget, misalnya LQ45 hari ini, komposit, sedang naik atau sedang turun. Lalu saham-saham yang berpotensi naik itu apa saja.
Teman-teman juga bisa mendapatkan info seperti ini di websitenya IDX atau di sekuritas teman-teman masing-masing, tergantung teman-teman senang yang mana. Tapi aku sangat menyarankan pakai RPI bisnis ini karena ini praktis banget. Dia sudah merangkum semuanya, apa aja yang pengen kita lihat ada semua di situ. Lalu langkah yang keempat adalah membeli saham LQ45 atau Liquid 45. Saham-saham ini adalah saham-saham yang paling liquid, peredarannya paling banyak, terkenal, dan yang pasti berkualitas. Kenapa aku menyarankan di sini? Karena pemula lebih baik membeli saham yang aman. Banyak banget LQ45 itu, contohnya ada BBCA, BCA, BRI, Antam, Unilever, dan masih banyak lagi. Kan teman-teman sudah tahu semua kan perusahaan-perusahaannya itu bergerak di bidang apa aja. Jangan sampai kita itu investasi atau membeli saham untuk trading, tapi kita itu nggak tahu bisnis apa sih yang sedang dijalankan dari saham ini. Kan ada kodenya semua saham itu. Jadi jangan asal beli aja teman-teman, karena kan kita akan menyerahkan uang kita, menabungkan uang kita di sana. Jadi jangan sampai kalau teman-teman itu nggak ngerti bisnisnya bergerak di bidang apa. Lebih baik carilah bisnis-bisnis yang sudah profesional, salah satunya di LQ45 tadi. Aku sungguh menyarankan LQ45 untuk dibeli. Lalu yang kelima, ini adalah yang paling penting dari semuanya menurutku, adalah mengontrol emosi, kedewasaan emosional. Nah, di saham ini ilmu yang penting banget dan harus pakai perjalanan untuk mempelajarinya. Tapi kalau teman-teman sudah memuat sifat-sifat seperti ini, sabar, tenang, itu memang bagus banget untuk investasi di saham. Kalau memang kita masih belum, kayak penuh semangat, ambisi, mungkin itu akan bisa terkontrol dengan baik kalau kita langsung praktek ke sahamnya. Jadi jangan lupa buka akun. Karena kalau mengontrol emosi itu, biasanya pemula kalau sahamnya naik, itu seneng banget. Sahamnya turun, itu sedih banget. Nah, mengontrol emosi ini penting supaya kalau misalnya sahamnya naik ataupun sahamnya turun, kita itu bisa tetap tenang, tetap sabar supaya mengambil keputusan bisa lebih tepat. Kalau pasar sedang jatuh, itu banyak banget orang yang berbondong-bondong menjual saham, dan teman-teman harus tetap tenang di saat-saat seperti ini. Ataupun kalau misalnya ada tambahan dana atau sisa modal, justru saat-saat pasar sedang jatuh inilah untuk diinvestasikan, karena harga saham-saham yang bagus kan sedang murah. Teman-teman bisa beli, jadi nanti kalau misalnya udah naik lagi ke harga normal, pasar sudah stabil, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari tabungan yang teman-teman berikan pada saat pasar sedang jatuh tadi. Nah, itu adalah 5 langkah mudah investasi saham untuk anak muda dari aku, Ivana. Jadi teman-teman sisakanlah uang jajan teman-teman, pemberian orang tua untuk diinvestasikan sejak masih muda. Kalaupun ada waktu bisa diputar kembali, aku pengen belajar saham secara lebih sangat serius pada saat aku masih SMA. Itu umurku masih di bawah 17 tahun, pakai akun orang tua. Tapi aku nggak serius di situ karena aku merasa bahwa itu adalah mainan orang dewasa. Aku masih kecil dan aku nggak perlu tahu. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang sangat salah kalau aku pikir sekarang. Coba dari dulu, dari SMA lebih serius lagi. Pastikan pengalaman akan menjadi lebih banyak lagi. Jadi berinvestasilah teman-teman pada saat masih muda seperti ini ya. Selamat berinvestasi!